Welcome, selamat datang di pembelajaran paket program aplikasi 2. Sebelum nonton, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya, agar kalian gak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah sistem tanggal dan waktu Windows dalam Excel. Tujuan pembelajaran: 1. Agar kalian bisa menguasai konsep teoritis sistem tanggal dan waktu serta language dalam Windows. 2. Agar kalian mampu memecahkan masalah berhubungan dengan sistem tanggal dan waktu menggunakan Excel. Now, let's get started. Excel diatur mengikuti language sesuai sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows memungkinkan kita untuk mengubah language dalam regional setting sesuai kebutuhan kita masing-masing. Saya menggunakan regional setting Indonesian, Indonesia. Oleh karena itu, dalam video ini, Excel saya menggunakan sistem language Indonesian atau Indonesia. Masih ingat kan? Satu hari berapa jam? Berapa menit? Berapa detik? Ya, kalau dikonversikan, satu hari sama dengan 24 jam, sama dengan 1440 menit, sama dengan 86.400 detik. Oke, ada 2 poin penting aritmatika tanggal dan waktu yang mesti kalian kuasai. Pertama, Windows menyimpan tanggal sebagai integer yang berurutannya mulai dari 1 Januari 1900. Sedangkan waktu disimpan Windows sebagai pecahan desimal, karena waktu adalah bagian dari satu hari. Sekarang perhatikan contoh secara cermat. Kolom kiri ini adalah format tanggal atau format waktu atau format tanggal dan waktu dengan language Indonesian atau Indonesia. Oleh karena itu, Excel secara otomatis membuat perataan data kita rata kanan. Sedangkan di kolom kanan ini adalah format general. Format general ini diperoleh dari format tanggal atau format waktu atau format tanggal serta waktu yang di-convert menjadi format general. Excel secara otomatis mengidentifikasi hasil convertnya dalam bentuk format general ini sebagai data numerik, sehingga secara otomatis dibuat rata kanan juga. Sekarang kita bedah satu persatu ya. Ketika kita inputkan format tanggal 1 Januari tahun 1900, tidak ada waktu. Maka ketika dikonvert ke format general, Excel menghasilkan nilai 1. Masih ingat? Mulai 1 Januari 1900. Jadi ini hari pertama. 1.
Adapun waktu karena tidak diterakan, maka waktunya 0. Pecahan desimalnya tidak ada. Hanya 1. Next. Ketika kita inputkan format waktu pukul 8 tepat, tanpa tanggal ya, maka hasilnya ketika kita convert ke format general, karena tidak ada tanggal, 0 nih. Tanggalnya 0. Jadi harinya nggak ada, 0. Integernya 0. Sedangkan waktunya pukul 8 tepat. Itu adalah 8/24 bagian. Atau 1/3. Maka pecahan desimalnya adalah 0,333 dan seterusnya. Udah paham? Kita lanjut ya. Nah, ketika kita menginputkan format tanggal dan waktu, misalnya 2 Januari 1900 pukul 12 tepat, maka ketika dikonvert menjadi format general, 2 Januari 1900 itu hari kedua. Terhitung dari tanggal ini, tanggal awal. Maka integer yang diperoleh adalah 2. Sedangkan waktunya pukul 12 tepat. Berarti 12/24 bagian. Ingat ya, waktu kan bagian 1 hari. 12/24 sama dengan setengah. Atau dalam bentuk pecahan desimal 0,5. Jadi 2 tambah 0,5 sama dengan 2,5. Atau 2,5. Nah, ini sekarang 1 Februari 1900 pukul 18 tepat. Nah, ini kalau dirubah ke format general gimana? Tanggalnya 1 Februari 1900 terhitung dari tanggal inisialisasi awal ini, itu adalah hari ke-32, makanya integernya 32. Sedangkan waktunya pukul 18 tepat. Itu sama dengan 18/24 bagian. Atau 3/4. Sehingga sama dengan 0,75 pecahan desimal waktunya. Jadi 32, ini integer hari, tambah 0,75 pecahan desimal waktunya, sama dengan 32,75. Nih, contoh terakhir nih. 13 Juni 2020 pukul 6:54 lewat 27 detik. Nah, ini ketika dikonvert ke dalam format general, kalau dari tanggalnya itu menjadi 43.995. Dihitung dari mulai 1 Januari 1900. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri. Bercanda ya. Sedangkan untuk waktu pukul 6:54 lebih 27 detik, perhitungannya 6/24 ditambah 54/1440 ditambah 27/86.400. Sehingga dapatlah pecahan desimal untuk waktu itu 0,28781. Nah, jadi hasil kalkulasi seluruhnya untuk tanggal 13 Juni 2020 pukul 6:54 lewat 27 detik adalah 43.995,28781. Oke, sudah makin paham kan? Nah, poin kedua. Jadi, untuk mengubah bilangan desimal jam, menit, atau detik menjadi waktu, bagilah dengan 24
1440 atau 86.400. Sebaliknya, untuk mengubah waktu menjadi bilangan desimal jam, menit, atau detik, kalilah dengan 1440 atau 86.400. Ini adalah contoh kasus yang menggunakan aritmatika tanggal dan waktu. Kita mulai tabel 1 ya. Pada tabel 1 ini, basic time akan ditambahkan 50 jam. Maka caranya, klik pada sel hasil, lalu di sini saya main typing ya, ketik ya. Sama dengan pilih basic time-nya yang ingin ditambahkan 50 jam itu. Misalnya dalam hal ini sel B24 tambah 50 jam kan? Pilih sel 50-nya. Misalnya C23. Jangan lupa buat absolut, tekan tombol F4. Lalu per 24. Nah, ini artinya ya, rumus ini artinya basic time ditambahkan 50 jam. 50 per 24. Tekan enter. Maka hasilnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2017 pukul 1:30 menit tambah 50 jam adalah menjadi tanggal 3 bulan 1 tahun 2017 pukul 3:30 menit. Nah, rumus ini bisa untuk menyelesaikan baris data selanjutnya sehingga tampil hasilnya seperti ini. Nah, pada tabel 1 ini juga basic time akan ditambahkan dengan 1000 menit. Maka cara menyelesaikan kasus ini, letakkan pada sel hasil, kemudian ketikkan sama dengan pilih basic time-nya, kemudian tambah pilih 1000, dalam hal ini sel D23, kunci dengan F4, per 1440. Nah, ini maksud dari rumus ini adalah basic time ditambahkan 1000 menit atau 1000 per 1440. Tekan enter. Nah, hasilnya tanggal 1 bulan 1 2017 pukul 1:30 menit tambah 1000 menit adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 2017 pukul 18:10 menit. Nah, rumus ini bisa kita kopeskan ke bawah untuk menyelesaikan persoalan yang di bawah seperti ini. Pada tabel 1 ini juga, basic time akan kita tambahkan 20.000 detik. Maka caranya, letakkan pada sel hasil, kemudian ketikkan sama dengan pilih basic time-nya, tambah pilih 20.000-nya, misalnya sel E23, kunci dengan F4, per 86.400. Maksud dari rumus ini adalah basic time ditambah 20.000 detik atau 20.000 per 86.400. Tekan enter. Maka hasilnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2017 pukul 1:30 menit ditambahkan 20.000 detik adalah
tanggal 1 bulan 1 tahun 2017, pukul 7 lewat 3 menit lewat 20 detik. Nah, rumus ini bisa untuk menyelesaikan data-data selanjutnya, tinggal kita copy-kan ke bawah. Selesai tabel 1. Sekarang ke tabel kedua. Pada tabel kedua, basic time ini akan dikurangi dengan 50 jam. Maka solusinya, letakkan pada sel hasil, kemudian kita ketikkan sama dengan pilih basic time-nya, misalnya sel B31 kurang pilih 50-nya, misalnya sel C30 kunci dengan F4 per 24. Arti dari rumus ini adalah basic time-nya dikurangi 50 jam atau 50 per 24. Tekan enter. Maka terlihat hasil dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2017 pukul 1 lewat 30 menit dikurangi 50 jam menjadi tanggal 29 bulan 12 tahun 2016 pukul 23 lewat 30 menit. Rumus ini bisa kita selesaikan untuk data-data lainnya dengan cara copy ke bawah, fill handle-nya ditarik, maka hasilnya seperti ini. Nah, pada tabel kedua ini, basic time itu juga akan dikurangi dengan 1000 menit. Maka caranya adalah pilih sel hasil, lalu ketikkan sama dengan pilih basic time-nya, lalu kurang, pilih 1000, misalnya sel D30, kunci dengan F4, per 1440. Arti rumus ini adalah basic time kurang 1000 menit atau 1000 per 1440. Tekan enter. Maka diperoleh hasil dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2017 pukul 1 lewat 30 menit kurang 1000 menit adalah tanggal 31 bulan 12 tahun 2016 pukul 8 lewat 50 menit. Rumus ini kita gunakan untuk menjawab data-data lainnya sebagai fungsi automatisasi, maka hasilnya diperoleh seperti ini. Pada tabel yang kedua ini juga, basic time-nya akan dikurangi dengan 20.000 detik. Maka cara penyelesaiannya adalah klik pada sel hasil, lalu ketikkan sama dengan basic time kurang pilih 20.000, dalam hal ini sel E30, kunci dengan F4 per 86400. Arti dari rumus ini adalah basic time-nya dikurangi 20.000 detik atau 20.000 per 86400. Tekan enter. Maka kita peroleh hasil tanggal 1 bulan 1 2017 pukul 1 lewat 30 menit kurang 20.000 detik adalah tanggal 31 bulan 12 tahun 2016 pukul 19 lewat 56 menit lewat 40 detik. Sebagai automatisasi, rumus ini kita copy dengan menarik fill handle ke arah bawah.
Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Selesai tabel 2. Sekarang kita ke tabel yang terakhir, tabel ketiga. Pada tabel ketiga ini diperoleh data start time, data awal, waktu awal, dan juga data end time, waktu akhir. Kemudian disuruh mencari selisih waktunya. Selisih waktu tentu saja diperoleh dari end time, waktu akhir, dikurangi start time, waktu awal. Maka solusinya adalah apabila kita ingin mencari selisih dalam satuan jam, klik pada sel hasil, lalu ketikkan sama dengan buka kurung, pilih end time, dalam hal ini sel B37, kurang, pilih start time, dalam hal ini sel A37, tutup kurung. Nah, ini aritmatikanya artinya harus dikerjakan terlebih dahulu nih, pengurangan waktunya. Kemudian kali 24. Kali 24 ini mengindikasikan kita ingin menampilkan selisih waktu dalam satuan jam. Makanya harus kali 24. Tekan enter. Diperolehlah hasil selisih untuk start time tanggal 1 bulan 1 tahun 2017 pukul 1:30 menit. Dan end time tanggal 3 bulan 1 tahun 2017 pukul 00:40 menit adalah 47,1666 sekian jam. Nah, satu rumus untuk semua. Maka kita tarik fill handle ke bawah. Selesai. Nah, sekarang pada tabel ketiga ini bagaimana mencari selisih waktunya dalam satuan menit. Maka solusinya adalah letakkan pada sel hasil, kemudian ketikkan sama dengan tanda buka kurung, pilih end time, kurang, start time, tutup kurung. Nah, karena kita ingin mencari selisih waktu dalam satuan menit, maka kita buat kali 1440. Seperti ini. Kemudian tekan enter. Maka diperoleh hasil selisih dari start time tanggal 1 bulan 1 tahun 2017 pukul 1:30 menit dengan end time tanggal 3 bulan 1 tahun 2017 pukul 00:40 menit adalah 2830 menit. Kemudian rumus ini tinggal kita tarik fill handle-nya ke bawah untuk menyelesaikan semua data. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Pada tabel ketiga ini juga kita akan mencari selisih waktu dalam satuan detik. Maka solusinya adalah klik sel hasil, ketikkan sama dengan buka kurung, pilih end time, kurang, start time, tutup kurung. Karena kita ingin mencari atau menampilkan hasil selisih waktu dalam satuan detik, maka kita buat kali 86400. Ini dia. Tekan enter. Maka hasil selisih waktu dari start time tanggal 1 bulan 1 2017 pukul 1:30 menit
hingga end time tanggal 3 bulan 1 tahun 2017 pukul 00:40 adalah 169.800 detik. Nah, rumus ini kita gunakan untuk menyelesaikan semua data di bawahnya. Maka hasilnya tampak seperti ini. Nah, gimana materi pembelajaran kali ini? Gampang kan? Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Referensi menggunakan buku ajar Excel Esteemik Logika. Sebagai evaluasi, kerjakan modul praktikum 9 tentang data konsumen jasa warnet melalui e-learning Esteemik Logika. Okay, that's all for now. See you again in the next video.